akhir 026. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2023C dan akan membuat podcast yang berjudul Problematika Kehidupan Masyarakat Bangsa dan Negara untuk memenuhi tugas dari pendidikan kewarganegaraan. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cin Cindra. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura dari Prodi Sosiologi. Baik, yang pertama-tama nih saya mau membahas tentang apa sih pendapat Anda tentang mengenai perbedaan generasi muda Indonesia pada zaman revolusi fisik dan kemerdekaan dengan generasi muda kini pada era globalisasi. Jadi menurut saya kalau dilihat perbedaannya dari revolusi fisik ya, yang pertama dari yang zaman dahulu mungkin fisiknya itu lebih gede-gede nih. Kalau pemuda yang sekarang kan banyak yang kecil-kecil dan juga mungkin secara fisik juga lebih kuat ketika pada masa zaman dahulu, karena pastinya ada perbedaan dari baik itu adaptasi kehidupan atau juga dari didikan orang tuanya juga sangat berpengaruh sih menurut aku gitu. Terus yang kedua lagi apa? Itu generasi muda Indonesia pada zaman sekarang. Generasi muda pada zaman sekarang sama zaman dahulu ya perbedaannya. Menurut aku sih kalau pemuda yang zaman dahulu itu lebih kerja keras gitu. Terus buat pemikirannya juga pasti beda sama pemuda yang zaman sekarang. Kalau pemuda zaman sekarang itu lebih banyak yang pengen instan, iya nggak sih? Iya sih. Ada banyak banget gitu, nggak mau menjalani prosesnya. Tapi ya jadi perbedaan generasi muda pada zaman sekarang sama yang dulu itu pastinya yang pertama itu dari pemikiran. Kalau pemikiran zaman dulu itu masih mau buat diajak susah, masih mau bekerja keras, menikmati proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tapi kalau yang sekarang itu menurutku lebih kayak yang pengen instan aja gitu, nggak mau buat nikmatin proses, lebih bergantungkan diri kepada orang lain. Itu aja sih menurutku. Kan sekarang ada problem pada generasi muda sekarang, kan ada problem tentang stunting. Itu gimana sih menurut pendapat kakak? Iya, menurutku stunting itu juga suatu masalah sih buat generasi muda yang sekarang. Soalnya dari segi makanan aja loh yang dikonsumsi zaman dahulu itu meskipun cuman singkong, umbi-umbian, tapi kan itu bergizi daripada yang sekarang lebih banyak menggunakan MSG atau makanan instan-instan gitu kan. Makanya lebih banyak generasi sekarang itu dikatakan generasi micin gitu. Dan juga stunting itu sebenarnya bukan hanya generasi muda, karena lebih banyak generasi muda itu kurang edukasi dari orang tua ataupun pengaruh dari lingkungan yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, dan itu akan menghasilkan anak yang pastinya kurang lebih banyak sekali itu akan stunting. Gimana cara menghadapi dengan generasi muda yang sekarang ini? Tantangannya buat generasi muda yang sekarang itu malas belajar, karena semakin pesat berkembangnya teknologi. Ya seperti itu tadi, mau proses yang instan, menggampangkan semuanya. Apa-apa aja ada di Google, kita tinggal cari di AI. Iya, AI aja gitu. Terus sama sopan santun sih, sama kayak kesadaran diri akan berbangsa sama bernegara, kayak mengikuti organisasi itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih pembelajaran yang dapat diambil dari generasi muda Indonesia pada zaman dahulu? Pembelajarannya kita harus mau buat bekerja keras, terus juga menerapkan apa yang kita diajarkan di sekolah maupun di
dalam keluarga, seperti kayak kita kan dari kecil udah dididik sopan santun gitu. Iya. Kita harus menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, problematika apa saja yang sedang dihadapi oleh negara kita ini? Problematika negara ya, sebenarnya banyak sekali sih, tapi aku nyebutin salah satu aja deh. Nanti Iya. buat teman-teman yang tahu bisa bantu jawab ya. Jadi problematika negara salah satunya kurangnya tenaga pendidik yang mumpuni. Contohnya aja itu kayak di daerah pelosok-pelosok, Iya. itu banyak orang yang masih belum mendapatkan pendidikan yang mumpuni, baik itu dari infrastruktur dan juga pembelajaran sehari-hari. Terus apa lagi ya, kayaknya banyak banget sih, tapi aku bingung ini mau ngomong apa ya. Mungkin sama itu deh, permasalahan negara itu kita itu dijajah melalui dunia cyber, ya kan? Iya. Tahu banget kan sekarang tuh dunia media sosial salah satunya itu lagi keras-kerasnya banget. Jadi kita bisa mendapatkan Akses bullying, apapun, ya. terus bisa menyebarkan data orang dengan segampang itu. Padahal kan menyebarkan data itu juga ada aturannya, nggak boleh. Dan juga bullying, kita nggak tahu nih, seumpama kita ngehujat salah satu orang tuh di komentar maupun di video secara langsung, tapi kita tidak tahu di dalam mental orang tersebut apakah dia bisa menerima gitu kan. Tapi kayaknya mahasiswa sekarang nih banyak yang mengalami depresi, stres, akhirnya kena mentalnya. Itu gimana sih cara ngadepinnya? Ya, jadi menurut aku buat ngadepin kayak yang kena depresi atau stres, berhubung kita ini di dunia perkuliahan ya, Iya. mungkin stresnya itu karena tugas atau tekanan dari keluarga atau dari teman. Ya, kita cari kesibukan aja sesuai sama minat bakat kita. Kalau kita bisa kayak olahraga, kita bisa ikut di kampus kan banyak kayak UKM tuh. Iya. Nah, kita bisa ikut UKM yang mungkin cocok sama diri kita. Terus selain itu kita bisa ikut organisasi tuh. Organisasi banyak banget kan, ada kayak HMJ, DPM atau BEM yang bisa kita ikutin. Dan pastinya di dalam situ ada program kegiatan yang kita itu mengerjakan dan melakukannya itu bersama-sama. Jadi kemungkinan kita ada penghilang stres lah, atau kita bisa liburan kemana gitu suatu saat dalam beberapa bulan sekali, boleh lah biar kita refresh otak kita. Kan nih biasanya kalau di organisasi itu ada bullying kan, semisal teman kita bullying kita, terus kita itu diam aja, nggak berani kalau ngomong, soalnya dia bawa teman-teman juga. Itu gimana sih kak? Iya, banyak banget sih guys, emang kayak gitu tuh banyak. Jadi kalau kita nunjukin kelemahan diri kita, kalau kita dirundung terus kita diem aja, ya bakalan kayak gitu aja terus. Kita bakalan tetap dibully karena orang lain tahu kalau kita ini lemah loh, anak ini loh. Kalau kita bully terus menerus, dia diem aja. Jadi kita harus nunjukin kalau diri kita itu bisa melawan itu orang. Meskipun ada 1, 2 atau banyak orang, kita harus nunjukin kalau diri kita itu sebenarnya bisa buat melawan itu tadi. Dan kalau kita ngerasa butuh buat perlindungan, ya kita memanfaatkan kayak kita punya dosen gitu buat cerita, atau kita cerita ke orang tua. Itu juga sangat ngaruh sih. Emang kalau dipendam sendiri biasanya kan bisa kayak bikin makin stres gitu. Kan biasanya nih teman-teman pada
mandang fisik ya kayak temen ini, dibicarain temen ini, itu gimana sih? Iya, emang kok. Sebenarnya kita pilih-pilih temen. Kalau menurut aku ya, kalau menurut kalian beda ya juga nggak apa-apa. Kalau menurut aku, kita mandang memilih temen itu emang boleh, tapi dalam segi yang positif. Kayak kita berteman sama orang-orang yang nggak males buat kuliah, karena ya dari keluarga juga mengeluarkan biaya nggak sedikit buat kita di dunia perkuliahan ini, mulai dari bayar kos, makan kita, uang saku, UKT juga kan. Kalau kita asal pilih temen aja, yang penting sering keluar, sering hangout, ya mungkin kita bisa ke bawah gitu, ke dunia mereka. Kita jadi lupa buat tujuan utama kita di sini tuh ngapain. Tujuan kita utama di sini lulus tepat waktu gitu kan. Terus kalau menurut aku, pilih-pilih teman berdasarkan fisik itu udah nggak zaman nggak sih? Iya, Kayak ngapain gitu ya kan? emang yang sama menguntungkan aja ya. Iya, emang fisik kita udah sempurna gitu. Iya. Cari temen yang fisiknya lebih dari kita. Bagaimana nih kak, misal teman kita ngajak ke hal negatif gitu? Berhubung kita ini masih ada di lingkungan Surabaya ya, Iya. hal negatif itu banyak banget sebenarnya. Kalau kita mau ngelakuin ya bisa-bisa aja, tapi ya tergantung lah sama niat hati kita. Kita ingat sama Tuhan, orang tua. Terus kita juga kan dipandang orang itu berdasarkan hal-hal yang kita lakuin tuh. Kalau kita ngelakuin hal-hal yang negatif, ya pasti nilaiin orang lain itu juga bakalan buruk sama kita. Kan mahasiswa sekarang nih memiliki kebutuhan sosial yang cukup tinggi, namun waktu dan energi yang diperlukan itu untuk membangun dan mengembangkan relasi sosialnya yang sangat terbatas. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Itu problematika yang sedang banyak mahasiswa alami sih kayaknya. Iya. Kalau dari segi kebutuhan sosial ya, kebutuhan sosial itu salah satunya kayak kita bercengkrama gitu nggak sih sama antara temen-temen gitu. Terus kita intinya memiliki interaksi lah sama orang lain, tapi kita terbatas karena mungkin dari pagi sampai sore kuliah, terus tugasnya banyak banget. Kalau ikut organisasi dibagikan waktunya. Iya, itu juga sih. Dan kalau tugas banyak, terus di organisasi juga ada tugas yang harus Proyek. diselesaikan. Gitu cukup susah sih buat nanganinnya. Karena kembali lagi itu tergantung sama diri kita buat membagi waktu. Mungkin bisa kayak seumpama dari pagi sampai sore kita kuliah, kita mengerjakan tugas itu di sela-sela waktu istirahat, jeda itu kan pasti ada jeda kan dari setiap mata kuliah. Terus kalau belum selesai kita cicil setelah kita pulang dari mengerjakan proyek organisasi itu tadi. Tapi kalau kita nggak bisa ngebagi waktu, ya harus bisa, karena kan gimana ya, kita mahasiswa dituntut buat bisa menjalani kehidupan itu tadi dengan istilahnya kita merantau itu buat belajar mengalami kehidupan yang sebenarnya. Kan kita jauh dari orang tua, kita juga pastinya memiliki kepentingan lain kan di luar tugas sama proyek itu tadi. Ya jadi tipsnya ya tetap satu itu tadi aja, buat kita pinter-pinter bagi waktu. Mahasiswa ini kan memiliki kebutuhan finansial yang cukup tinggi, terutama untuk mendukung kemampuan belajar dan membangun karirnya. Namun, waktu dan energi yang diperlukan untuk mencari sumber keuangan yang cukup sangat terbatas. Gimana cara mengatasi solusi itu? Kalau dari pengalaman aku sendiri nih ya,
kita bisa kayak cari kerja part time, atau kita ngikutin UKM yang kita itu bisa dibayar di dalamnya situ. Ada kan ya Iya, biasanya ada. kayak gitu. Atau kita kalau emang kita lagi nggak ada tugas atau nggak ada project dari organisasi, kita bisa ikut kayak volunteer. Itu biasanya ada kok yang menghasilkan. Kalau kerja part time itu juga lumayan susah buat ngatur waktunya, karena biasanya kerja part time itu dari sore sampai ke malam. Nah, jadi kayak mikir gitu, ini ngerjain tugasnya kapan kak, gitu kan. Iya. Nah, kalau aku sendiri ngerjain tugasnya itu di sela-sela, kalau nggak ada pelanggan yang beli itu nanti bisa buat kita nyicil ngerjain tugas. Meskipun kita ini membutuhkan finansial yang sangat banyak, dan uang yang dikasih orang tua itu kemungkinan kalau di kota asal kita itu udah cukup besar. Iya. Tapi kan kita di sini makan aja tuh mahal banget loh. Iya. Surabaya itu nggak tahu kenapa ya, makanannya itu porsinya dikit tapi itu mahal. Buat sekali makan aja bisa sampai 15 sampai 20 ribu Iya. tuh. Coba bayangin aja kalau kita makan sehari 3 kali, 20 ribu kali 3, 60 ribu per hari. Belum buat kayak kita Ngerjain tugas, ngerjain ngeprint, tugas, ngeprint, terus kebutuhan di kuliah. iya, terus kayak beli-beli buku. Dan juga kita pastinya pengen kayak refreshing, jalan-jalan kemana gitu sama teman. Itu pastinya membutuhin finansial yang diatur sangat bagus. Jadi kalau kita dikasih sama orang tua sebulan 1 juta, nah kita itu harus bisa buat nyisihin tabungan, kita siasatin buat makannya kak, biar hemat, biar nggak 60 ribu per hari itu kita masak sendiri gitu kan bisa ya kak. Iya. Buat kakak sendiri, kakak masak sendiri nggak di kos? Iya, kadang-kadang lah kalau nggak mager. Iya sih, emang tantangannya juga kalau masak sendiri emang lebih hemat, tapi mager, Iya. kerjaannya juga nambah gitu. Nih kak, seberapa pentingnya sih Pancasila sebagai pedoman bagi generasi muda di masa yang akan datang? Nilai-nilai Pancasila dari dulu hingga sekarang itu pastinya juga sangat dibutuhkan. Karena kita menjalankan kehidupan itu juga bisa kita ambil dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya aja cerminan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kita di Indonesia kan diwajibkan untuk memiliki agama gitu. Agama di Indonesia juga udah Banyak sangat beragam ya. beragam banget. Intinya penting sih, karena kalau kita kayak lagi nggak ada pegangan hidup, kalau kita bingung buat nyelesain masalah, kita bisa lihat dari nilai-nilai Pancasila itu tadi. Kayak yang sila ketiga, Iya. Persatuan Indonesia. Nah, kita itu intinya apa ya? Kalau Persatuan Indonesia tuh kita harus bisa lah kayak membaur sama orang satu sama lain. Nah, itu tadi kan balik sama pertanyaan kakak tadi tuh, buat hubungan sosial antara mahasiswa di zaman sekarang itu kan juga sangat kurang ya kak. Jadi kita bisa, oh iya kita kan tinggal di Indonesia nih, kita harus bisa berkaca dong sama diri kita sendiri. Harusnya aku bisa ngamalin nih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanku. Terus penting juga karena udah dari SD loh kita ada pelajaran pendidikan Pendidikan. Pancasila kan. Bahkan di dunia perkuliahan juga masih diajarkan, karena bisa bermanfaat buat masa depan. Karena kita sebagai generasi muda yang zaman sekarang nih, itu beberapa tahun kemudian kita menjadi agent of change. Jadi kita buat ngerubah
ngerubah negara kita ini dari negara berkembang menjadi negara maju. Kan kakak tahu nggak kalau Indonesia ini mau dapat bonus demografi? Yang 2045 itu kan Iya. ya akan menjadi negara emas. Iya betul, jadi kita itu harus bisa menanamkan lah Pancasila di dalam diri kita sendiri. Terus juga kalau bisa, kalau memungkinkan, kita bisa mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita kayak jangan kayak gitu dong, di Pancasila nggak boleh loh kayak gini gitu. Bagaimana sih tantangan untuk menghadapi masyarakat yang belum bisa mengamalkan Pancasila tersebut? Iya, biasanya itu kalau kayak gitu, kebanyakan besar di desa aku itu orang-orangnya itu kayak nggak peduli gitu sama negara. Kayak pemilu aja lah ya contohnya. Iya. Kalau di desa antusiasnya kurang sih kalau di desa aku, soalnya udah tertanam dari dulu kalau pemilu di Indonesia ini kalau ada uang aku coblos gitu Iya. kan biasanya. Aku di desa aku sering ngejumpain orang-orang kayak gitu sih. Terus kayak di kehidupan sehari-hari bener dia tuh emang sosialnya tinggi banget, tapi buat ngejalanin nilai-nilai lengkap ya, Pancasila lengkap, 5 sila itu kayaknya hampir jarang sih, jarang buat yang bisa buat ngejalanin 5 sila itu tadi. Kalau ya kan di trending TikTok nih ada yang apa itu, calon apa itu ya kalau nggak salah, itu misal ada warga ya dikasih 20 tapi yang nyoblos 11, itu gimana sih? Kan kita nggak konsekuen ke orang itu, padahal orang itu udah ngasih ke kita. Gitu. Kalau aku ya yang jadi kayak gitu, ya mending kita langsung bilangin aja calegnya, ngapain pak pakai duit, belum pasti jadi kan. Toh kalau jadi juga kita juga bakalan ngebalikin uang yang kita pakai itu tadi kan. Iya. Dan kalau nggak jadi, banyak juga tuh kasus-kasus yang mengakhiri hidup ya kan, caleg-caleg depresi karena ya itu tadi uangnya terbuang sia-sia buat ngasih orang yang nggak pasti. Seharusnya kalau kita menjadi caleg, kita ya harus yakin lah sama diri kita sendiri, kayak aku mampu nih buat menjadi agent of change di masyarakatku, aku mampu nih buat jadi contoh sama warga-warga, bukannya jadi DPR atau DPD atau yang lainnya itu hanya karena jabatan. Tapi kita juga harus memikirkan buat kalau kita jadi, kalau kita terpilih, emangnya kita bisa ngasih apa sama warga? Nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih kontribusi generasi muda sekarang di masa yang akan datang untuk bangsa dan negara? Kontribusinya ya, kita yang pertama harus belajar sungguh-sungguh. Karena balik lagi tahun 2045 kan? Nah, itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Terus intinya kita itu jangan kalau kita sekolah atau kita kuliah cuman datang aja hanya karena absen atau hanya karena biar dikasih uang saku sama orang tua. Itu nggak boleh guys. Kita Stop itu ya guys. iya, jangan kayak gitu. Karena kita itu harus belajar dari niat. Terus kita mikir, kalau aku nggak niat buat belajar, masa depanku gimana ya? Iya kalau orang tua kita masih ada, iya kalau orang tua kita bisa ngebantu, orang lain bisa ngebantu kita itu nggak boleh bergantung sama orang lain. Kita harus Umur nggak ada yang tahu. iya, kita harus yakin sama diri kita sendiri. Terus juga kita mendalamin agama juga ya. Iya. Karena itu tadi banyak banget hal-hal negatif yang terjadi di perkuliahan ini.
kakak tahu sendiri kan ya, Iya. apa itu juga banyak sekali. Makanya kita harus mendalami agama kita. Kalau kita muslim, ya kita melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, kayak sholat. Terus apalagi habis ini bulan Ramadan tuh kak. Iya. Nah, Puasa. kita bisa kayak terawih, buat ngebangun sosial sama orang lain, interaksi sama orang lain. Kita bisa ajak teman-teman kita, terawih bareng yuk, bukber yuk. Tapi kalau bukber jangan lupa sama sholat maghrib. Gitu guys. Terus kalau kita bisa menguatkan agama kita, manfaatnya itu kita nggak mudah buat terpengaruh sama hal-hal negatif itu tadi. Terus sama yang terakhir, apa ya? Yang terakhir itu adab. Setuju nggak kak? Kalau adab itu juga sangat penting buat generasi muda. Ya setuju, karena di masa yang akan datang nggak tahu ya sopan santunnya generasi muda itu sangat rendah sekali dibandingkan negara-negara lain. Iya. Terus kesadaran diri. Kita di Indonesia ini banyak banget kan kayak organisasi-organisasi yang menangani kayak kebersihan tuh. Contohnya aja buat buang sampah di tempatnya itu susah loh. Meskipun Iya. itu hal kecil banget, tapi sangat susah buat Dan itu diremehkan loh. Iya. Di negara lain, negara maju lain, kita ngebuang sampah itu kena denda. Nah, kalau di Indonesia diberlakukan buang sampah sembarangan kena denda, menurut kakak gimana? Waduh, kayaknya orang Indonesia ini banyak yang down deh. Iya, pastinya sih. Soalnya juga banyak banget yang melanggar kayak lalu lintas gitu, Iya. banyak banget kan. Apalagi ngebuang sampah. Pasti kalau cuman gini doang didenda. Korupsi gitu kan. Biasanya kayak gitu. Padahal dengan cara kayak gitu bisa menertibkan kita, bisa membuat kita terbiasa buat melakukan hal-hal yang baik. Toh kalau kita melakukan hal yang baik, kita nggak akan kena sanksi itu tadi kan. Oke, cukup jelas penjelasan dari narasumber kita. Kita sudah down ya sampai sini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.